Kamu bisa nasihatin Abah. Abah tahu nggak kenapa Allah menghukum Abah kayak gini? Supaya Abah tuh tobat. Karena Abah terus-terusan nyiksa orang-orang yang di rumah ini dan sekarang Abah disiksa sama Allah. Kamu bisa diam nggak? Asal nggak tahu diri. Abah tuh harusnya bertobat tahu nggak, Bah? Sebelum Abah dapat azab yang lebih pedih dari ini. Kata-kata ini yang biasa diucapkan Umi. Terlalu. Pasti si Umi sudah mencuci otak Afifah sehingga Afifah ngelawan sama aku. Pasti Umi melakukan ini supaya aku menceraikan Afifah sehingga Umi jadi istri satu-satunya. Taktik kuno. Cukup, Abah. Aku udah benar-benar gak tahan lagi disiksa terus sama Abah. Aku bakal bilang sama Mas Rehan dan sama Umi tentang rahasia Abah. Lepas, Abah! Aduh. Celaka kalau Afifah sampai bongkar, Rehan bisa menghajar aku habis-habisan karena aku bukan bapaknya. Abah udah benar-benar nggak peduli sama aku. Tega sekali Abah. Umi penyaju hatiku, tanpamu tiadalah Aa, Umi pasti sedih ya. Umi itu kenapa sabar banget? Abah itu udah sangat keterlaluan. Abah bukan cuma membuat hidup Umi menderita, tapi Abah nyiksa Umi. Rehan khawatir Umi kenapa-napa. apapun masalah Abah dan Umi, kamu tuh nggak boleh ikut campur. Aa tuh nggak boleh milih antara Umi dan Abah. Kamu harus menghormati kami berdua. Karena Umi dan Abah tuh kan orang tua kamu. Justru yang Umi khawatirkan itu kalau sampai Abah menjebloskan kamu ke penjara. Maafin Rehan, Umi. Rehan anak tertua Umi. Rehan anak Umi laki-laki satu-satunya. Harusnya Rehan yang melindungi Umi. Rehan yang menjaga Umi, tapi Rehan gak bisa. matahariku. Aku nggak mungkin memberitahu Umi dan Mas Rehan kalau sebenarnya Mas Rehan itu anaknya Teh Elis. Umi pasti bakal hancur kalau mengetahui hal itu. Afifah, tolong Abah. Ya Allah, Abah. Rehan, cepat ambilin kursi rodanya Abah. Afifah, Abah jatuh, kenapa nggak kamu tolongin? Biarin aja Umi. Ini ganjaran dari Allah karena Abah selalu nyiksa kita semua. Istighfar Afifah, kamu tuh nggak boleh begitu. Umi jangan pura-pura baik lah. Afifah jadi begini itu gara-gara ajaran Umi. Umi kan seneng kan lihat Abah jadi kayak begini. Jadi cacat, jadi tidak berdaya. Seneng kan Umi? Sekarang semua orang menentang kamu, Sam. Kamu tak berdaya lagi. Dan kamu berpikir istri kamu yang melakukan ini. Padahal itu aku. Aku akan bikin kamu terus berpikir seperti itu. Abah, ini tuh hukuman dari Allah. Harusnya Abah taubat. Tapi masih aja begini. Aneh, orang di rumah ini sok baik, semua bawa Allah. Afifah, Umi mau bicara sama kamu. Mau ngomong apa sih Marwah sama Afifah? Ya kayak gawat.
Jangan sampai si Afifah beberkan rahasiaku. Afifah, biar bagaimanapun Abah itu kan suami kamu. Nggak pantas seorang istri bicara begitu sama suaminya. Umi nggak mau kamu berbuat dosa. Iya Umi, aku tahu. Tapi aku bukan Umi yang bisa sesabar Umi. Apalagi semenjak aku tahu kalau Abah itu. Abah itu apa? Kalau Abah itu kalau Abah itu nggak akan pernah berubah Umi, walaupun Abah sakit. Justru dalam keadaan Abah sakit ini, kita harus lebih sabar menghadapinya. Ya, maafin aku Umi, aku nggak bisa menjadi Umi yang sesabar itu. Yaudah kalau gitu, aku ke kamar dulu ya Umi, aku mau lihat Abah. Abah tahu nggak? Seorang istri itu diperbolehkan menceraikan suaminya kalau suaminya tidak bisa menafkahi lagi lahir dan batin. Dan aku salah minta Abah untuk bertobat. Ini bukan hukuman buat Abah, tapi ini hadiah dari Allah supaya aku bisa terlepas dari Abah. Karena Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang teraniaya. Kalau Afifah benar-benar menuntut cerai dari aku, dia akan pasti langsung kasih tahu Rehan bahwa Rehan bukan anak kandung aku dan mereka berdua akan menikah. Aku nggak akan biarin ini terjadi. Afifah! 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 Umi, Abah, ada apa sih? Afifah mana? Afifah tuh udah pergi dari pagi, Bah. Emangnya dia nggak minta izin sama Abah? Dia kemana? Udah, Abah, nggak usah cemas. Paling dia ada keperluan sebentar di luar, nanti kan juga pulang. Udah, sekarang minum dulu obatnya. Wah, mau gimana sih? Abah, sekarang jangan mikir yang berat-berat. Sebaiknya Abah fokus aja ke diri Abah, biar cepat sembuh. Dokter Dirno udah datang nih. Dia harus nyuntik Abah lagi biar Abah cepat sembuh. Hari ini dokternya belum datang, Bah. Dokter macam apa itu? Meragukan. Abah! 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 Ada apa, Afifah? Bukannya Abah ada di kamar? Umi, ada yang mau aku sampaikan sama anggota keluarga di sini. Ada masalah apa? Nanti aku jelasin ya Umi. Yang jelas Umi sekarang aku minta untuk kumpulin semua anggota keluarga di sini. Segitu pentingnya ya, sampai seluruh keluarga harus dikumpulkan? Ini sangat penting Umi, ini menyangkut semuanya. Jadi aku mohon sama Umi untuk kumpulin semuanya di sini. Sekarang aku mau jemput Abah dulu ya. Makasih semuanya udah mau berkumpul di sini. Aku mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan. Ada apa ini? Ini surat gugatan cerai aku untuk Abah. Aku udah ambil ini di Pengadilan Negeri Agama. Aku mohon Abah tanda tanganin ini sekarang. Afifah, tapi... Umi, aku udah bicara sama Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz diperbolehkan kalau seorang istri menggugat cerai suaminya yang cacat karena tidak bisa menafkahi lahir dan batin. Astagfirullahaladzim, Afifah. Itu memang diperbolehkan oleh agama. Tapi Masya Allah, Abah kan lagi sakit. Kok kamu malah minta cerai? Umi, aku minta maaf.
Tapi aku rasa Umi mengerti. Jadi aku nggak perlu jelasin lagi kan ke Umi. Abah, aku mohon sekarang juga Abah tanda tanganin ini, Abah. Abah? Abah, jadi... Kurang ajar. Kemana Pipa? Jangan-jangan dia pergi mau menceraikan aku. Nggak boleh. Ini nggak boleh terjadi. Aku harus sembuh. Kok kakiku bisa digerakkan? Aku nggak salah. Kakiku sembuh. Aku sudah nggak lumpuh lagi. Tapi mereka nggak boleh tahu kalau kakiku sudah sembuh. Sudah nggak lumpuh. Dok, suntik adik saya biar segera sembuh ya. Tenang Bu, adik ibu bakalan cepat sembuh. Jangan khawatir. Dokter, lanjutkan aja. Saya tinggal ke belakang dulu ya. Oke. Nah, Pak Asep, selamat pagi. Gimana, siap disuntik? Ya, saya siap. Iya, sebentar ya. Saya suntik dulu ya, Pak. Ya. Kamu sengaja ya mau bikin saya lumpuh. Hah? Siapa yang nyuruh kamu? Siapa? Saya. Dokter gadungan. Siapa yang nyuruh kamu? Kamu bersekongkol dengan siapa? Dengan Umi, dengan Afifah, atau dengan siapa? Ngaku kamu. Ngaku. Saya nggak bisa bilang, Pak. Kenapa kamu nggak bisa bilang? Siapa? Siapa? Saya nggak bisa bilang. Kamu saya jeblosin ke polisi kamu. Saya mau jeblosin ke penjara. Cepat ngaku kamu. Ngaku nggak? Saya suntik lagi kamu. Tusuk lagi. Ngaku. Siapa kamu? Siapa? Saya tidak bisa bilang. Tidak bisa bilang, tidak bisa bilang. Kenapa kamu tidak bisa bilang? Hah? Sep, ayah naon ya? Teh, dia dokter palsu teh. Dia sengaja mau bikin Asep lumpuh teh. Dokter gadungan. Ngajar kamu. Keluar kamu dari sini. Kamu udah mencelakai adik saya. Pergi. Cepat. Sep, Asepnya tidak lumpuh? Asep udah sembuh teh. Alhamdulillah, Tete seneng sekali. Asep udah sembuh teh. Cuman jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya. Itu dia si Dirno. Untung aja dia belum pergi jauh. Dirno? 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 Saya minta tambahan bayarannya. Lihat Bu, kaki saya jadi lumpuh. Disuntik sama Abah. Kalau sampai Ibu tidak nambah bayaran saya akan bongkar semuanya. Ya tenang aja Dirno. Saya tambah bayarannya. Yang penting kamu pergi. Pergi cepat dari sini. Jangan sampai ketemu sama keluarga saya. Ya, ini uangnya. Ya, udah pergi. Ya, saya sudah tahu. Saya sudah telepon taksi online. Syukurlah Dirno tadi belum sempat buka mulut pada Abah. Berarti rahasiaku aman. Kenapa Abah harus sembuh sekarang? Kenapa nggak nanti aja setelah aku resmi bercerai dari Abah? Sepertinya kamu masih harus terus bermimpi untuk bisa bercerai dari Abah.